Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bapak Aziz Fathur Rahman LC MSI, dan tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, saya Lailatul Mubainah dengan NIM 2111245 selaku moderator dan ditemani oleh rekan saya sebagai pemateri Iklimah Nazihatul Mutamaroh dengan NIM 2111247 dan Sintia Sari dengan NIM 2111248. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah peradaban Islam. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Ribah bin Abdullah bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, keturunan Abu Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang dipandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Ia juga memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Syria. Ia juga dipercaya oleh suku bangsanya Quraisy untuk berunding dan mewakili jika ada persoalan dengan suku-suku lain. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi, suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, serta dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak mengganti Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan memilih dan membayat Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sehingga ia dapat penghormatan yang tinggi, dimintai nasihatnya serta menjadi tangan kanan khalifah yang baru itu. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Rupanya, masa 2 tahun bagi Khalifah Abu Bakar belumlah cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali. Maka, penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam. Ketika Umar telah menjadi khalifah, ia berkata kepada umatnya, orang-orang Arab seperti halnya seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui dengan nama Allah. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu ke jalan yang engkau lalui. Keteladanan kepribadian Umar bin Khattab. Yang pertama, keberanian Umar bin Khattab. Umar adalah sahabat Rasulullah yang sangat berani. Bahkan hampir tidak ada yang menandingi keberanian Umar. Yang kedua, suka bermusyawarah. Khalifah Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bersikap adil. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang adil dalam menetapkan suatu hukum dan peraturan. Yang keempat, bersifat sederhana. Kesederhanaan beliau seperti tampak ketika menjadi khalifah.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru. Ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijaksanaan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat muslim. Misalnya mengenai kepemilikan tanah dari harta rampasan perang atau ghanimah. Khalifah Umar bin Khattab membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya di negeri yang telah ia taklukkan dan melarang kaum muslimin memilikinya karena mereka menerima tunjangan dari Baitul Mal atau gaji bagi prajurit yang masih aktif sebagai gantinya. Atas tanah itu dikenakan pajak atau al-kharaj. Begitu pula Umar meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinakan hatinya atau al-mu'allafat al-qulubuhum mengenai syarat-syarat pemberiannya. Khalifah Umar yang memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari, kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah Khalifah Umar bin Khattab yang akan melaksanakan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya. Di Masjid Nabawi di pagi buta, Khalifah terluka parah dari pembaringannya. Ia mengangkat syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Umar melakukan banyak renovasi secara administratif dan mengkontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang meliputi sistem pemerintahan, yaitu sistem politik, sistem ilmu pengetahuan, sistem sosial, sistem seni, dan agama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.